Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Siyama maula al-muttaqin Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib wa ala ashabihi al-mayamin. Ikhwani wa akhwati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat berbahagia atas peristiwa kelahiran persalinan agung Al-Imam Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib kepada kita semuanya, terutama yang hadir dalam majelis ini, di majelis yang dipimpin oleh Al-Ustadz Hashim Adnan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghitung setiap napas kita dalam majelis ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kepada keluarganya. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang yang beruntung karena rela untuk terus menghidupkan event-event keagamaan yang besar, memperingati syahadah, memperingati wiladah, hari kelahiran, hari kesyahidan orang-orang suci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai para imam-imam. Dan dengan semua kesulitan hidup yang kita alami, dengan semua problem-problem yang menghimpit kita, dengan semua sakit yang kita derita, dengan masalah-masalah yang terus merundung kita, kita tidak pernah lalai, kita tidak pernah mundur, kita tidak pernah lesu, tapi justru itu menjadi sebuah energi utama bagi kita untuk mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Ketika kita memperingati kelahiran mereka, mungkin yang terlihat adalah pujian-pujian kepada mereka, yang terlihat adalah untayan-untayan pujaan kepada mereka. Tapi yang lebih penting dari itu, bahwa di balik itu adalah upaya untuk meniru, untuk menduplikasi, untuk mengambil apa yang bisa kita jadikan sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai model dalam kehidupan kita. Karena itu mestinya peringatan-peringatan ini tidak hanya berlalu sebagai sebuah seremoni, tidak hanya menjadi sebuah ritus, tidak hanya menjadi sebuah perkumpulan-perkumpulan, tapi harus menjadi momentum recharging, momentum untuk memperbarui ikrar, momentum untuk mengevaluasi, momentum untuk introspeksi, lalu mengukur sejauh mana kedekatan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang mesti kita lakukan untuk mempersempit jarak antara keyakinan kita, antara klaim kita dengan perbuatan kita, antara apa yang kita ucapkan dengan tindakan kita, antara apa yang kita kehendaki dengan apa yang sudah kita lakukan. Inilah yang perlu menjadi syarat mengapa kita terus menerus tak pernah bosan untuk memperingati kelahiran, syahadah Rasulullah, Amirul Mu'minin, Sayyidah Fatimah Zahra, para imam semuanya. Untuk itu, bukan untuk memuji mereka. Kalau kita tujuannya memuji sebagaimana sesama kita, mungkin kita ingin menyenangkan orang. Ya, memuji itu suatu yang baik. Pujian itu selama itu proporsional, pahala. Membesarkan hati orang, mensugesti, memotivasi, memberinya semangat untuk bertahan hidup, untuk lebih semangat menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah. Itu pujian kepada sesama. Jadi kalau kita memuji antara sesama kita, itu kita barter motivasi. Maka dari itu jangan kita pernah pelit untuk memberikan kalimat yang positif kepada sesama, kalimat-kalimat yang membuat orang senang. Dan Allah Subhanahu wa taala
menegaskan, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepadanya kalimat-kalimat indah itu melambung, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat perbuatan-perbuatan baik. Berikan pujian, berikan sesuatu yang membuatnya untuk bisa tegar. Kalau ada orang sakit, posisikan dia seperti orang yang tidak lama lagi akan sembuh, bahkan lebih sehat dari sebelum sakit. Itu semuanya memberikan vibrasi positif yang tidak berlalu sebagai sebuah kata, sebagai sebuah nada, sebagai sebuah suara, tapi ia sesuatu yang nyata, dan kelak kita akan mengambil keuntungannya dalam perbuatan-perbuatan kita di dunia maupun di akhirat. Namun ketika kita memuji sesuatu yang tidak berhubungan dengan kita secara horizontal, secara vertikal kita terhubung dengannya, kita memujinya, itu jelas bukan untuk memotivasi. Dia berada dalam posisi yang lebih unggul dari kita. Jadi kalau kita memuji Rasulullah, memuji Amirul Mukminin, memuji Ahlul Bait, itu adalah ekspresi kepatuhan. Maka dari itu kita perlu memahami makna cinta ini yang sudah terlanjur mengalami distorsi, manipulasi makna, reduksi, dan interpolasi. Ada penyederhanaan terhadap makna cinta, sehingga cinta diberikan kepada sesuatu yang tidak layak untuk disebut cinta. Nah, cinta itu punya dua dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal kita itu adalah bisa dimaknai sebagai kepatuhan. Jadi kalau kita mencintai Allah, itu artinya apa? Kita mematuhinya. Kita mencintai Rasulullah, kita mematuhinya. Cinta kita kepada anak, cinta kita kepada istri, cinta kita kepada suami, cinta kita kepada sesama, itu bukan kepatuhan. Bukan kepatuhan, tapi itu ikrar untuk saling menguatkan, saling membutuhkan, karena kita dalam posisi yang sama. Tapi cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan semua gemintang yang terrajut terhubung dengan Allah, itu adalah kepatuhan. Maka dari itu, kalau kita bertauhid, saya ulang-ulang ini mungkin beberapa kali, kita bertauhid, kita memahami mengapa kita perlu menyembah Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para imam. Agama ini bahkan dibangun di atas tauhid, dan kita disuruh untuk bertauhid. Dalam Al-Quran begitu banyak anjuran, ayat-ayat yang menyuruh kita untuk tidak bersyirik, untuk mengesahkan Allah. Apa maknanya? Apakah cukup meyakini Allah ada sebagai pencipta semata? Pencipta orang juga sudah meyakini. Orang-orang Quraisy pun meyakini Allah sebagai pencipta. Tidak selesai dengan itu. Nah, kalau orang-orang Quraisy sendiri sudah meyakini, orang-orang kafir di Mekah yang memusuhi Nabi, yang memburu Nabi, yang mengganggu Nabi itu juga meyakini bahwa Tuhan sebagai pencipta, berarti tauhid bukan itu. Bukan hanya itu. Bukan hanya meyakini Allah sebagai yang pencipta alam semesta, tapi sesuatu tauhid yang dimaksud adalah tauhid yang berhubungan dengan perilaku kita. Ia memiliki implikasi praktis yang berhubungan dengan itu. Apa? Yang karena itu Rasulullah diganggu, yang karena itu Islam selalu dipersulit, yang karena itu umat Islam selalu dipecahkan, yang karena itu ajaran Rasulullah selalu diselewengkan. Apa? Kepatuhan. Ya, makna kepatuhan inilah yang membuat orang tidak rela. Kita mungkin bisa melakukan sebuah kebaikan, mungkin kita banyak membantu orang, tapi itu karena kerelaan kita. Tapi kalau karena kepatuhan, sulit. Kita bisa menyumbang dengan kesukaan kita, membantu orang dengan semuanya, ya karena kita suka. Tapi ketika kita melakukan sesuatu karena patuh, berat. Uang kecil pun jadi berat. Bedakan kalau kita minta orang, kita diminta sumbangan dengan kita menyumbang sendiri. Menyumbang sendiri jumlah berapapun enak, karena kita mematuhi diri kita sendiri. Tapi kalau ada peraturan yang menetapkan itu, berat. 100.000 pun kita minta dicatat, laporan, segala macam, rekapitulasi, berat.
Kita bisa berenang, berolahraga, berjam-jam konsisten. Fitness on time. Karena kita sendiri yang menjadi majikan kita, kehendak kita. Tapi sholat, kita tidak tahu keuntungannya. Waduh, itu pun telat-telat kadang-kadang. Ditambah 1 menit, lebih berat lagi kalau perlu ada AC dalam tubuh kita. Begitu beratnya. Mengapa? Karena kita mematuhi. Kepatuhan adalah sesuatu yang berat. Dan itu sumber dari semua masalah. Kepatuhan. Nah, ketika kita disuruh mencintai, bukan semata-mata memuji. Memuji adalah ekspresi yang paling sederhana dari cinta. Kalau orang cuma kawin terus kawin sama baru bangun suami istri, kawin, ya aku sudah kawin, aku nyesel kawin sama kamu. Kenapa? Kamu nggak punya apa-apa. Loh, kan aku sudah bilang apa? Setiap kali aku datang ke rumahmu kan aku bilang aku nggak punya apa-apa, aku cuma punya cinta. Ya nggak bisa dong. Jadi cinta dalam bentuk ekspresi yang paling sederhana adalah ucapan, dan itu pun bernilai. Karena sekarang untuk mengekspresikan secara verbal pun ada resikonya. Anda menulis status, Anda membuat podcast, Anda berbicara tentang orang ini yang kita peringati kelahirannya ini, Anda punya resiko-resiko, resiko karir, resiko pergaulan, bisnis, kenyamanan, segala macam resiko. Dan sedikit orang yang mau menerima resiko. Nah, kita ini beruntung. Mengapa? Resiko itu nomor ke-179. Kenyamanan itu tidak penting. Mengapa? Karena keterpautan kepada pribadi agung yang diperingati sekarang ini itu sepadan dengan kemuliaan. Tidak ada yang hilang. Dan karena tidak ada yang hilang, maka ia akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita, memberikan kehidupan yang bermanfaat dalam kehidupan kita, memberi kita makna-makna positif. Untuk apa? Untuk menarik dia dalam kehidupan kita. Nah, kalau digambarkan Ali bin Abi Thalib, mengapa begitu mulia? Mengapa Ali begitu kita peringati sampai orang itu bertanya-tanya kenapa sih? Kenapa mesti Ali? Ali bukan hanya individu. Banyak orang salah memandang Ali individu. Ia pernah lahir dan wafat dengan semua kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Dan kita sudah baca sejarahnya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib mulai kecil. Shallaitu wara'an Nabi bi 7 sinin ana wa Khadijah. Aku sudah sejak 7 tahun sudah sholat di belakang Nabi. Aku dan Khadijah. Orang masih makan bangkai. Iya, nyembah berhala dari korma. Nanti kalau dapurnya sudah habis dimakan lagi kormanya, berhalanya juga. Orang masih begitu. Orang masih bergelimang dalam kebodohan. Ali telah terdidik. Dia alumnus Akademi Rasulullah, setiap saat menghirup semerbak wahyu, setiap saat melihat kemilau risalah, detik per detik kadernya. Dan ini tidak dipersiapkan hanya untuk dirinya, tapi untuk membuktikan bahwa agama ini tidak akan jatuh ke tangan setiap orang. Ini bukan kotak saran setiap orang ngomong. Bukan setiap orang hanya karena mampu bicara, banyak followernya, kemudian amma ba'du ngocol. Nggak bisa. Ini agama dijaga dalam kesucian. Ia perlu jaminan suksesi. Ia perlu jaminan bahwa agama ini akan berada dalam sebuah perlindungan yang nyata. Loh, untuk apa Al-Qur'annya disucikan? Untuk apa Al-Qur'annya dilindungi apabila penafsirannya tidak ada? Nah, mengapa kita mencintai Ali? Mengapa kita memperingatinya? Wafatnya kita tangisi, kelahirannya kita meriahkan, kita pestakan, bukan untuk memperingati dia sebagai individu semata. Justru individunya adalah salah satu manifestasi dari sistem nilai yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dirinya. Jadi lihatlah dia sebagai sistem nilai agar berlaku sepanjang masa. Dan kita tidak hanya mengulang-ulang narasi sejarah masa lalu. Masa lalu dibaca untuk proyeksi masa depan, dibaca untuk di breakdown menjadi apa? Menjadi pedoman, menjadi platform dalam kehidupan kita. Nah, karena itu aneh kalau kita bicara tentang Ali, mengagungkan Ali,
rela dikucilkan, disesatkan, dikafirkan, di segala macam diterima. Tapi perilaku kita tidak mencerminkan itu. Berarti kita tidak bergeser dari kecintaan yang bersifat verbal. Mestinya problem-problem kehidupan kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak punya alih. Mestinya problem-problem rumah tangga kita tidak sama dengan orang yang tidak punya alih. Mestinya problem hidup kita, hubungan antar sesama kita tidak sama dengan orang yang tidak punya alih. Nah, kalau yang kita baca sama, kalau yang kita ucapkan beda, bacaan kita beda, peringatan-peringatan kita beda, yang kita peringati beda dengan orang lain, tapi kualitas hidupnya sama, problemnya sama, lalu apa pengaruhnya? Ini tidak sebadan dengan resiko kita. Jangan setengah-setengah. Sudah dikucilkan, sudah dikafirkan, sudah diplototi tetangga, sudah tidak diundang, sudah segala macam, tapi sama masalahnya. Hidup problem-problemnya sama, tidak tangguhnya sama, merengeknya sama, konfliknya sama, diskoordinasinya sama, ributnya sama, pelitnya sama. Lah buat apa? Mestinya beda dong. Mestinya beda. Mengapa? Karena kita sudah belajar dari dia. Maka dari itu, pujian-pujian kita harus diaktualkan. Tidak hanya verbal, tapi juga aktual. Dan kesempatan untuk itu harus ada. Sayang kalau kita setiap saat mendengarkan problem-problem antar sesama kita. Sayang bila kita setiap saat mendengarkan masalah-masalah sekitar kita. Ada orang yang tidak mampu, ada orang yang dibiarkan, ada orang yang kesulitan, ada orang yang punya problem rumah tangga, ada orang yang, banyak orang bagian dari kita. Dia termasuk orang yang mengucapkan kata alih dengan semua kekurangannya, dengan semua masalahnya. Dia harus menjadi bagian dari kita. Our family, satu keluarga. Kita dipertemukan oleh siapa? Dipertemukan oleh alih. Ya, dan karena itu peringatan kelahiran Ali bin Abi Thalib, peringatan kelahiran Ali bin Abi Thalib setiap saat itu tidak boleh sama. Rugi kata Ali bin Abi Thalib, orang yang hari kemarinnya sama dengan hari besok. Harus ada progres. Kita mengalami stagnasi. Saya harus berbicara tentang sesuatu yang mestinya tidak saya ceramahkan. Stagnasi, kemandekan, kualitatif, kuantitatif, berputar-putar di situ. Kita tidak inovatif, tidak ada kreasi, tidak ada apresiasi terhadap orang-orang yang mestinya berbuat lebih banyak. Apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita hadirkan? Selain berkumpul-kumpul, apa yang sudah kita persembahkan untuk bangsa ini dalam bentuk kontribusi-kontribusi nyata? Berapa uang yang kita keluarkan untuk sesuatu hanya sekedar makan dan minum, berkumpul-kumpul, tapi membangun suatu legacy yang menjadi bukti bahwa kita hadir, kita alih, kita pengikut alih, dan karena itu kita di garda terdepan untuk membela masyarakat ini, untuk berada, untuk menjadi teladan, untuk menjadi elemen terpenting dalam masyarakat. Ini yang perlu kita buktikan. Dan karena itu nama ini sudah terlanjur kita bawa, maka kita harus mengharumkannya dengan perilaku kita, saling berkontribusi, memberikan apa yang terbaik. Tidak perlu kita saling duduk di tribun memposisikan diri sebagai tamu, teriak-teriak, yang babak belur 1-2 orang, kritik dari sana, dia duduk manis, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rasakan deritanya. Ali bin Abi Thalib merasakan itu semuanya. Kita tidak bisa meniru dia. Memang meniru sebagiannya, menduplikasi dia tidak bisa. Dia contoh, dia model. Dia dihadirkan bukan untuk dipuja, tapi dihadirkan untuk kita tiru. Bagian-bagian yang memang relevan dalam kehidupan kita, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Dan dari situlah kita tahu betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan satu demi satu, langkah demi langkah. Dan kalau sudah begitu, bersama Ali, semuanya baik-baik saja. Kita punya masalah, problem ekonomi, ya. Kita mungkin tidak tahu apa yang kita makan. Kita punya sakit, kita punya penyakit, kita banyak segala macam. Wonder dealnya tahun berapa keluarnya terus mau sehat? Ya pastilah.
Terima itu, berdamai dengan itu, berikhtiar, berusaha untuk baik kepada sesama. Selebihnya serahkan kepada Allah. Inilah yang dibangun. Karena itu the power of love kepada Ali inilah yang harus menjadi alasan kita untuk tegar. Tapi terus inovasi. Tidak puas dengan hanya begini-begini saja. Do something, lakukan. Anda sudah terregistrasi. Apakah Anda verified sebagai pengikut? Lakukan apa yang Anda perlu lakukan. Jangan menunggu orang. Tidak ada yang mengundang Anda. Tidak ada juga orang yang menggelar permadani merah untuk Anda datang. Lakukan, ambil deritanya, ambil lukanya. Dan kalau kita percaya Allah Subhanahu wa taala akan menghitung setiap kebaikan kita, mestinya kita sudah harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Coba kita urut perjalanan eksistensi komunitas kita ini. Apa yang sudah kita perbuat? Ya. Kayaknya kita perlu melakukan sesuatu. Bagaimana menghubungkan antara keyakinan yang begitu megah dengan semua khazanah-khazanah intelektual filosofisnya, dengan semua karya-karya yang besar itu. Lalu kita melihat kenyataannya, sejauh berapa jarak jauhnya antara kenyataan dengan keyakinan. Ini problem. Nah, kalau cuma keyakinan itu dalam bentuk yang besar, narasi-narasi abstrak yang universal, yang melambung, semuanya baik. Oh ya, nggak ada yang buruk. Tapi problem setiap orang beda-beda. Agama ini dihadirkan bukan hanya di panggung, bukan hanya dinarasikan secara monolog, tapi dia hadir sebagai solusi bagi setiap orang. Apa problemnya? Jangan dibiarkan orang punya masalah-masalah. Nah, dari itu mari kita jadikan momentum kelahiran Ali bin Abi Thalib, kelahiran diri kita, reborn. Kita lahir kembali, lahir dalam bentuknya yang lebih eksistensial, dan tidak memandang Ali sebagai individu semata. Ali punya dua sisi. Sisi historikal, individu yang lahir dari anak seorang paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diambil anak oleh Nabi, kemudian dirawat hingga menjadi orang yang bisa dianggap sebagai duplikatnya. Ya. Tapi dia dihadirkan tidak untuk zamannya saja. Dia hadir sebagai sistem nilai, keberanian, pengorbanan, keilmuan, kecerdasan, semuanya ada di dalamnya. Tapi Ali punya dua kelebihan. Pertama, kelebihan sebagai seorang yang contoh kepatuhan. Jadi kalau Imam Ali, lihatlah dulu dia sebagai orang yang patuh kepada Nabi. Jangan langsung melihat dia sebagai pemimpin yang Anda perlu patuh kepadanya. Ali adalah contoh pengikut. Contoh pengikut bagi Rasulullah, dan tanpa babi bu, tanpa pertimbangan. Anda duduk tidur di situ, tidur dia, nggak peduli dia. Taken for granted, totalitas, dan itulah makna kepatuhan. Nggak peduli dia, perhitungan ini, perhitungan itu. Dia suruh tidur, tidur dia. Dia tinggal di situ, tinggal. Boleh jadi dia tidak memikirkan masa depan, karir atau apa. Jadi makna totalitas dalam kepatuhan. Setelah dia sukses sebagai pengikut, baru dia bisa menjadi contoh pemimpin yang sukses. Baru kita bisa melihatnya dalam dua dimensi. Dimensi pengikut, dan dia tidak hanya memposisikan dia sebagai pengikut. Ana abdun min abidi Muhammad. Kata Imam Ali, aku adalah salah satu dari hamba Muhammad. Dengan semua kebesarannya, dengan semua keagungannya, dia memposisikan diri. Nah, kita bisa melihatnya bagaimana Ali sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak. Itu bisa diambil dalam contoh. Dan mestinya kita mengambil contoh-contoh sedikit. Sayang kalau dalam kehidupan kita semua persoalan harus diselesaikan dengan konflik. Nah, kalau semua konflik rumah tangga itu diselesaikan, terus apa bedanya memperingati Sayyidah Fatimah Zahra? Mengapa harus mengikuti Imam Ali? Lu Anda tahu Asia itu punya suami Firaun, kelas kakap penjahatnya. Tapi apa kamu kemudian selesai dengan konflik? Nabi Nuh, Nabi Lut punya istri khianat. Tapi apakah kemudian diselesaikan dengan perang?
Nah mestinya problem-problem rumah tangga kita, persoalan-persoalan dalam hubungan antara sesama kita itu tidak sama seperti saya katakan. Kita mestinya klaimnya kita ini base full AC bukan odong-odong. Mestinya jauh lebih baik dari itu. Mestinya ada semangat itu. Jangan justru makin melemah. Kemana orang itu nggak tahu sekarang nggak tahu. Problemnya apa? Hidupnya apa? Loh kita harus satu. Ini yang perlu menjadi. Saya tidak bisa memberikan nasihat atau apapun, tapi mengambil hikmah. Tadi Ustadz Hashim bilang mengambil hikmah. Hikmah dari peringatan kelahiran adalah memperbarui ikrar, evaluasi. Nggak perlu kita sibuk dengan orang lain. Bagaimana kita? Jangan kalau orang punya masalah disuruh sabar. Aduh, kalau tahu sabar mulai dulu juga melakukannya. Orang punya masalah disuruh sabar, sabar. Loh kalau dia tahu bahwa dengan kata sabar itu selesai, ya sudah sabar dia. Ada persoalan lebih dari sabar. Bantu menyelesaikan masalahnya. Apa masalahnya? Latar belakangnya, masa lalunya, konflik-konfliknya. Luas agama ini menyelesaikan masalah mestinya. Dan kita tidak boleh nyaman dengan itu. Mari kita menanggung, rasakan betapa besarnya. Ya, mungkin salah kita ini sudah terlanjur membawa nama besar Ali. Tapi kita harus terima resikonya dan itu akan sepadan dengan kemuliaannya. Maka dari itu, ayo bersama-sama kita. Jangan sampai orang mencibir kita dengan semua kebesaran nama yang kita junjung tinggi, yang kita besar-besarkan, tapi problem kita, perilaku kita, tindakan kita tidak ada progres, tidak ada perbaikannya. Konflik untuk urusan yang tidak ada hubungannya, ribut capres. Aduh, please. Sudahlah, ini bagian dari permainan-permainan aja. Ini tidak perlu terlalu serius. Yang lebih serius bagaimana kita, diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang punya pandangan sama tentang Ali. Itu yang paling penting untuk kita bangun dalam kehidupan kita. Selebihnya bisa ditawar. Tidak perlu ribut untuk sesuatu yang kita tidak terlalu menjadi bagian penting dari itu. Mengapa? Tidak ada orang yang mengasihani kita kalau bukan kita sendiri yang membangun. Maka dari itu kecil ya, tapi atom bisa kecil tapi kuat. Justru karena kecil dia kuat. Jangan kita pernah memandang diri kita itu lemah, tapi kita tidak berbuat sesuatu, hanya mencelah, hanya mencari kesalahan kita sendiri. Itu bukan cara yang positif untuk membesarkan diri kita dengan nama, mentautkan diri kita dengan nama Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dan hari ini harus menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ali bin Abi Thalib harus hadir dalam kehidupan kita sebagai sistem nilai. Tidak hanya nama yang kita puji, tidak hanya figur yang kita baca narasinya, tapi dia hadir dalam kehidupan kita secara eksistensial, mempengaruhi setiap nafas, detak jantung kita, derap langkah kita. Semuanya harus tertuju kepadanya dan tidak ada yang hilang. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta oleh Mas Paski untuk membaca narasi kelahiran Nabi, tapi kayaknya saya harus menghemat kesehatan saya, jadi saya akan membacakan puisi yang saya tulis 20 tahun yang lalu. Tapi mestinya puisi ini bukan di Maulid, tapi tetap saja relevan. Dan baca puisi itu supaya lebih ekspresif mestinya berdiri tapi ini kan hanya untuk mengambil berkah. Jadi judulnya Pledoi. Demi Tuhan awan dan halilintar, jubahku dipakai gelandangan jelata, puisiku dibaca para sinting gila, rumahku dijarah penyamun Sahara, tamanku dirusak kawanan serigala. Siapa Raja Wali? Siapa kurcaci? Siapa kesatria? Siapa pecundang?
mana samudra, mana gelembung buih, mana lelangit, mana lubang ular. Perih debu di mata, nyeri duri di rongga, sesak batu di dada, panas mawa di muka. Pangeran tanpa tiara dikepung sebatang kara. Mestikah ku tabuh genderang laga? Niscaya iringan rangkaian keranda akan bersambung. Mestikah ku hunus pedang dan menara-menara masjid menjelaga? Mestikah ku lawan, ku terjang, umat pun terkoyak agama dusta? Mestikah ku kobarkan perang dan sejarah mengukir luka? Aku hela napas, aku rebah pasrah, aku labuhkan resah, aku menangkan tabah, aku tengadahkan wajah, aku pedang, aku patahkan belati sebilah. Aku serahkan kepada sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.